يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah, tazawwadu anfusakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalimatnya yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin, atas setiap keberlimpahan nikmat yang tidak pernah bosan Allah curahkan mengiringi setiap langkah kaki kita dan tarikan nafas kita. Khususnya Allah karuniakan pada kesempatan siang hari ini karunia keimanan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri salah satu beban kewajiban atas setiap pribadi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan khatib berpesan pada pribadi serta jamaah sekalian tentunya untuk senantiasa menjaga, memelihara keimanan dan bertanggung jawab mengantarkannya menuju derajat ketakwaan sebagaimana yang banyak diperintahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan ini merupakan satu perkara yang sangat penting untuk digapai, untuk dicapai, diraih oleh setiap orang-orang yang beriman, sehingga Allah pun menjadikan setiap momen-momen dalam perjalanan kehidupan kita, entah itu harian, pekanan, bulanan, bahkan tahunan, selalu saja ada momentum-momentum yang dihubungkan dengan ketakwaan. Dan salah satunya adalah momentum bulan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita. La'allakum tattaqun, seperangkat kewajiban dan tugas kita sebagai orang yang beriman di dalamnya semata-mata karena Allah ingin agar kita sampai pada derajat ketakwaan. Ikhwati fillah rahimakumullah, mengapa demikian? Sebab di dalam surah Al-Maidah ayat 27 ketika Allah menceritakan tentang kisah dua anak Adam yang diperintahkan untuk berkurban, kemudian keduanya berkurban, salah satunya diterima, yang lainnya ditolak. Kemudian hasrat yang tertolak itu mengatakan, qala la aqtulannak. Rasa irinya, hasadnya, dengkinya terhadap yang diterima amalnya, ia mengatakan, sungguh aku akan membunuhmu. Tetapi kemudian yang diterima amalnya oleh Allah, yaitu Habil, mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal-amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita tidak pernah tahu apakah perjalanan hidup kita di dalam keimanan ini, dengan berupaya melaksanakan tugas-tugas keimanan ini, amal-amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan para ulama senantiasa menjadikan akhir Ramadan di bulan Syawal sampai 6 bulan ke depan itu selalu saja penuh kekhawatiran,
kecemasan, diliputi ketakutan akan tertolaknya amal-amal, sehingga yang mereka ungkapkan adalah senantiasa memohon kepada Allah untuk menerima amal dalam doa-doa mereka, termasuk dalam interaksinya ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya selepas Ramadan dan Idul Fitri itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima apa yang kita laksanakan, kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita perbuat pada Ramadan yang lalu, wa minkum, dan juga semoga Allah menerima persembahan amal-amal yang kalian lakukan. Artinya ucapan itu berangkat dari ketulusan hati orang-orang yang beriman agar Allah menerima setiap amal-amal yang kita kerjakan, yang kita perbuat, bukan sekedar mengandalkan doa pribadi itu juga, tetapi juga doa dari orang-orang yang dijumpai. Semakin banyak ia berjumpa dengan orang, kemudian ia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian diaminkan oleh orang tersebut, maka kekuatan doa itu semakin besar. Harapan untuk dikabulkannya atau diterimanya setiap amal-amal pun peluangnya semakin besar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Namun ada hal lain yang bisa kita perhatikan. Apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki indikasi diterima amal-amal kita? Karena sejatinya Ramadan hanya berlangsung 30 hari, tetapi warisannya yang berharga akan terus datang atau terus berada di tengah-tengah kita secara berkelanjutan. Sebagai satu contoh, kita paham betul bahwa Ramadan adalah kewajiban berpuasa. Di siang harinya kita puasa. Dalam sebuah hadis dikatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ini kewajiban di siang hari. Dasarnya iman, ihtisab, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, punya target yaitu diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Kita semua sepakat bahwa puasa itu hukumnya wajib. Tetapi hadis itu disusul dengan kalimat man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri di malam hari bulan Ramadan, dalam arti melaksanakan sholat malam. Dasarnya sama, imanan wahtisaban. Dasarnya adalah keimanan, yakin dengan janji Allah, yakin perintah ini bisa mengantarkan menuju kebaikan dan kemuliaan. Ihtisaban, senantiasa mengawal amal-amalnya ini setiap saat demi saatnya agar mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Targetnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hukumnya beda, puasa wajib sedangkan malam itu salat malam hukumnya sunnah, tetapi targetnya sama. Ini berarti mengisyaratkan betapa dua ibadah ini sama-sama penting di hadapan Allah. Kita tidak bisa hanya sekadar fokus kalau seandainya puasa ditinggalkan menjadi dosa, sementara kalau salat malam ditinggalkan mungkin tidak berdampak dosa. Tetapi ketahuilah, fokus kita bukan masalah meninggalkannya, tetapi kalau mengerjakan maka ia punya target yang sama sebagaimana target wajibnya ibadah puasa. Dan puasa selesai di bulan Ramadan, tapi salat malam tidak pernah selesai. Selama Allah berikan kehidupan, selama Allah berikan kesempatan setiap malam-malam yang berjalan dan kita hidup di dalamnya, berarti selama itulah kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah warisan berharga yang ditinggalkan oleh Ramadan. Artinya walaupun Ramadan sudah selesai, maka tidak ada cerita salat malam pun menjadi selesai, karena malamnya terus berlanjut. Artinya bahwa dengan adanya Ramadan, Allah hendak menyadarkan orang-orang yang beriman betapa ada warisan yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman, yang ingin sampai pada ketakwaan, yang ingin sampai pada kemuliaan. Apa itu? Satu, yaitu bagaimana orang-orang yang beriman ini bisa menjadikan malamnya menjadi malam yang terindah sebagai media taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita ingin sampai pada ketakwaan dan diterima amal-amal kita di hadapan Allah, ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15, 16, 17. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam surga, di tempat yang mengalir penuh dengan mata air yang menyejukkan di dalamnya. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang diperkenankan untuk mengakses semua kenikmatan-kenikmatan surga yang ada di dalamnya, karena mereka dulu ketika di dunia adalah orang-orang yang berjuang untuk sampai pada puncak kebaikan. Apa di antara upaya mereka, perjuangan mereka dalam kehidupan dunianya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit kan tidur di malam hari, banyak bangun. Untuk apa? Melaksanakan perintah Allah di dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Dan dari sebagian malam itu hendaklah engkau bertahajud sebagai ibadah tambahanmu.
Dan apa yang Allah tawarkan bagi orang-orang yang menghidupkan malam? Asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Semoga kelak Tuhanmu menjadikan bagimu, membangunkan untukmu maqaman mahmuda, tempat yang terpuji kelak di akhirat. Kata para ulama, cukuplah yang menjadi motivasi setiap orang-orang yang punya keimanan, keyakinan pada perintah Allah ini, keyakinan pada janji-janji Allah ini. Ketika Allah menawarkan kelak akan membangunkan tempat yang terpuji, menjadi motivasi yang terkuat untuk senantiasa ia tidak melewatkan malam-malamnya, melainkan dengan tunduk rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu malam itu kemudian Rasulullah mengingatkan bahwa saking rindunya Allah kepada hamba-hambanya yang menghidupkan malam, Allah sengaja turun ke langit dunia. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail atau fi kulli lail. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sudah tersisa sepertiga malam terakhir dalam setiap malamnya, bukan sekedar di Ramadannya. Artinya Ramadan melatih kita untuk bisa menghidupkan malam, bangun di penghujung malam, karena sejatinya bagi orang-orang yang beriman malam itu adalah waktu yang paling istimewa dan terbaik. Karena Allah turun sengaja ke langit dunia, merindukan, mendekat, merapat kepada hamba-hambanya yang pada saat itu sedang bermunajat kepada Allah, pada saat itu sedang memohon kepada Allah, pada saat itu sedang meminta ampunan kepada Allah, pada saat itu dia sedang menyampaikan hajat-hajatnya dalam kehidupannya yang mungkin dia sendiri memiliki kesulitan untuk mewujudkannya melainkan atas izin dan pertolongan Allah. Maka yang ia datangi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menebarkan janjinya saat itu, mayyad'uni astajibulah. Siapa yang memang meminta, memohon, berdoa pada saat ini, aku kabulkan. Mayyas'aluni u'tihi. Siapa yang meminta, aku beri. Mayyastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang meminta ampunan pada saat ini, aku ampuni. Maka orang-orang yang beriman tidak ada alasan untuk melewatkan malam terindah yang terjadi setiap malamnya, selagi-lagi bukan selama Ramadan, untuk dilewatkan begitu saja. Ibnu Abbas mengatakan bahwa menyedikitkan tidur di malam hari itu maksudnya adalah orang-orang tersebut senantiasa mengupayakan setiap malamnya untuk bangun walaupun hanya salat beberapa rakaat saja, dan itu adalah ciri ketakwaan. Artinya salat malam kita dilatih selama Ramadan, semoga itu tetap menjadi warisan kita di luar Ramadan. Bangun waktu malamnya juga kita dilatih di bulan Ramadan, semoga itu juga menjadi warisan. Ada yang disebut dengan waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu penghujung malam, 3 jam sebelum subuh kurang lebihnya. Dan ciri orang yang bertakwa itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di penghujung malamnya, di waktu sahurnya, ia banyak memohon kepada Allah. Lagi-lagi karena pada saat itu Allah turun ke langit dunia. Imam An-Nawawi mengatakan, mengapa waktu sahur ini disebut kemudian dengan waktu yang penuh dengan keberkahan, sampai Rasulullah memerintahkan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersantap sahurlah karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Kata Imam An-Nawawi, karena pada waktu itu adalah waktu yang paling istimewa di mana Allah turun ke langit dunia tadi, dan Allah memastikan janji pada setiap orang-orang yang memohon pasti akan dikabulkan. Alangkah indahnya ketika kita bersantap sahur, kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita fokus pada kalimat yang terakhir, wa qina adzabannar. Ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa neraka. Itu kita baca ketika kita akan bersantap sahur. Dan Allah berjanji setiap doa pada saat itu oleh Allah pasti akan dikabulkan. Indah sekali kalau seandainya kemudian doa itu oleh Allah langsung dicatat, kemudian kita dimasukkan pada orang-orang yang ada dalam daftar kelak, orang-orang yang akan dihindarkan dari siksa neraka. Itulah indahnya penghujung malam, dan itu bukan terjadi di Ramadan saja. Allah wariskan di hari-hari 11 bulan berikutnya. Bahkan mungkin ketika orang sudah mulai melemah dan kendur, datang lagi dengan Ramadan, dilatih lagi kembali, diaktifkan kembali. Ini warisan terindah yang jangan sampai disia-siakan bagi orang-orang yang beriman. Bangun waktu malam, bermunajat, berzikir, beristighfar di waktu penghujung malam. Dan bahkan karena kita memanfaatkan waktu sahur, dekatlah dengan waktu subuh. Lagi-lagi ini adalah warisan yang terbaik bagi orang-orang yang hidup di bulan Ramadan. Karena apa? Dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkan olehmu salat dari mulai tergelincirnya matahari, ada salat zuhur asar, terus bergerak bergeser menuju ke waktu malam, di situ melewati ada maghrib, kemudian ada isya, kemudian Allah pisah satu sebutan salat. Wa Qur'anal fajri, dan tegakkan pula olehmu yaitu salat yang merupakan Qur'annya di waktu fajar. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa salat subuh yang jumlahnya lebih atau paling sedikit dibanding salat yang lain 2 rakaat saja, tetapi sangat disukai bacaannya adalah bacaan Quran yang panjang sehingga lebih identik dengan kata Quran. Tetapi Quran ini dibacanya kapan? Qur'anal fajri, Qurannya di waktu fajar. Waktu fajar itu adalah menandai awal mula masuknya waktu subuh. Artinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini adalah salat subuh itu dilaksanakan tepat di awal waktunya pada saat fajar masuk, dan itu berdekatan dengan penghujung malam atau di waktu sahur. Artinya Allah menginginkan agar kita melaksanakan salat subuh itu tepat waktu. Kalaulah sekarang subuh itu 4:30, mungkin sah jam 5, 5:30 selama matahari belum terbit, tetapi tetap yang diinginkan oleh Allah yang memiliki keutamaan adalah sholat subuh yang dilaksanakan di awal waktu. Karena disebutkan dalam surat tersebut, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Qur'annya di waktu fajar itu adalah, maksudnya sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah bersabda, tajtami'u malaikatul laili wan nahari fil fajri, berkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang di waktu fajar. Mereka menyaksikan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu, menyaksikan mereka diiringi dengan doa permohonan ampunan dan agar dilimpahkan rahmat. Dan berapa jumlah mereka? Jauh melebihi jumlah manusia dari mulai awal zaman sampai akhir zaman. Itulah yang menyaksikan orang-orang yang spesial, yang istimewa melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Kita bersyukur Ramadan kemarin mengajarkan bangun di waktu malam, sahurnya, bahkan kemudian sholat subuh tepat waktu. Bahkan istimewanya lagi adalah sholat subuh itu dilakukan secara berjamaah. Kita tidak pungkiri bahwa berjamaah sholat subuh di waktu Ramadan itu jauh lebih banyak ketimbang dibanding hari-hari selain Ramadan. Artinya Allah sedang menyayangi hamba-hambanya, mengingatkan, menyadarkan inilah sebuah warisan yang harus tetap berlanjut. Bukan hanya sekedar Ramadan, bahkan Syawal dan seterusnya terus berlanjut. Allah inginkan agar sholat subuh itu ditegakkan secara tepat waktu dan berjamaah. Bahkan itu menjadi ciri yang membebaskan kita dari sifat-sifat yang akan menyengsarakan kita kelak di akhirat, yaitu sifat kemunafikan. Inna athqalas salati 'alal munafiq, sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah salatul fajri wa salatul isya, salat subuh dan salat isya. Berat bukan melaksanakannya, tetapi kalimatnya kita lihat, lau ya'lamuna fihi ma khairan la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu kebaikan yang Allah tawarkan dari kedua salat tersebut, maka niscaya dia akan mendatangi tempat salatnya, maksudnya masjid tempat ditegakkannya salat. Dan kemudian salat berjamaah itu juga merupakan identitas kejujuran kita di dalam keimanan kepada Allah dan janji yang Allah tawarkan. Sebab disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang bisa memakmurkan, meramaikan masjid itu, maksud meramaikan di sini adalah menghidupkan masjid, dan salah satu agenda utama masjid itu adalah ditegakkannya sholat berjamaah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah mereka yang pantas disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir, janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, jika kita jaga semangat ibadah yang seperti ini selepas Ramadan usai, maka sesungguhnya inilah yang sedang disadarkan kepada orang yang beriman melalui pelaksanaan ibadah Ramadan yang berulang-ulang, bahwa warisan ini demikian berharga. Jangan sampai dia hanya sekedar sebuah siklus rutinitas yang tidak ada bekasnya sedikit pun pada diri kita, melainkan ini harus kita jadikan sebagai pengingat bahwa hikmahnya kenapa Ramadan berulang-ulang Allah karuniakan kepada kita, karena sejatinya Allah hendak menyadarkan
hal-hal yang disebutkan tadi. Bagaimana menghidupkan malamnya, salat malamnya, memohon ampunannya di penghujung malam, salat subuh tepat waktunya, salat berjamaahnya. Itu semua adalah media yang membangun ikatan dengan Allah. Jika ini baik hubungannya dengan Allah, maka Allah berjanji dalam surat Yunus ayat 9, innalladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan yang beramal soleh ini yahdihim rabbuhum biimanihim, maka insyaallah kelak akan terus-menerus memberikan petunjuk karena keimanannya ini. Artinya baiknya hubungan kita dengan Allah akan menjadi jalan semakin baiknya urusan-urusan kita karena kita berada dalam bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa ya ibadallahu usini wa iyyakum bitaqwallah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan dari itu semua tentunya yang menjadi warisan terbesar itu adalah bagaimana Ramadan menghubungkan kita dengan Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu, dan orang-orang yang beriman senantiasa menyikapi segala sesuatu didasarkan pada ilmu, dan ilmu utamanya adalah Al-Quran. Maka menjadi warisan terbesarnya adalah ketika kita melalui Ramadan yang sudah kita jalani, semakin baik hubungan dan ikatan kita dengan Al-Quran. Mari kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa terus mengingatkan kita, menyadarkan dan memberikan kesempatan kepada kita meniti jalan-jalan sisa kehidupan untuk mencapai husnul khatimah insyaallah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis shalah. Bismillah. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر.